Bab 2741. Rahasianya mungkin terkait dengan dunia berputar. Bahkan jika ada harta berharga di dunia berputar, aku harus mengutamakan hidupku. Rudy menarik napas dalam-dalam dan mengangguk sebelum berkata, kamu benar. Apakah kamu berencana untuk tinggal di lembah Phoenix dan tidak pernah memasuki dunia berputar? Jack duduk tegak dan memikirkannya sebentar sebelum dia dengan tegas menggelengkan kepalanya. Jika saya yakin tempat itu tidak terlalu berbahaya, atau jika saya tahu rahasia di balik tempat itu. Selama saya memiliki jaminan tertentu, aku akan masuk. Itu pasti tidak mungkin sekarang. Rudy mendesah sedih, tampak sangat kempis. Bagi Rudy, lembah Phoenix telah menjadi penjara tempat dia terjebak. Jack memandang Rudy sebelum berkata, lembah bagian dalam adalah inti dari lembah Phoenix. Hanya dengan menjadi alkemis lembah bagian dalam saya dapat memiliki akses ke beberapa rahasia lembah Phoenix. Ada banyak alasan saya ingin memasuki lembah bagian dalam. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan saya sebagai seorang alkemis. Setelah itu, saya ingin mengetahui rahasia yang disembunyikan orang-orang itu. Rudy sadar akan kata-kata Jack. Memikirkannya, dia merasa ada banyak hal yang selalu ingin mereka ketahui, yang benar-benar membutuhkan Jack untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Jack melanjutkan, hanya melihat masalah Grayson. Kami sudah menyelidikinya, dan Anda bahkan tidak bisa tidur tanpa memikirkannya. Anda telah terobsesi dengan keberadaan Grayson dan apakah dia masih hidup. Namun, kami masih sendirian di Phoenix Valley. Hanya bisa menjaga diri sendiri sudah cukup baik. Kami tidak benar-benar memiliki kemampuan untuk melihat hilangnya Grayson, yang selalu ingin kami ketahui, kami tidak memiliki petunjuk apapun. Kami bahkan tidak dapat membuat tebakan yang paling mendasar. Jadi, jika kami benar-benar ingin memahami semuanya, kami harus terlebih dahulu memastikan bahwa kami memiliki lebih banyak kekuatan. Kami harus memiliki hak untuk menyamakan tahu tentang itu. Rudy tidak lagi memiliki sesuatu untuk dikatakan kembali. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk dengan sungguh-sungguh. Keputusan Jack memang benar. Pada saat itu, langkah-langkah panik tiba-tiba terdengar dari pintu masuk halaman. Lou dengan cepat mendekat dengan ekspresi panik di wajahnya. Jack dan Rudy mengerutkan kening secara bersamaan. Ketika Lou tiba di sebelah Jack, dia berbisik, seorang pramugara datang lebih awal untuk mengatakan bahwa Penatua Maurice sedang menunggu Anda di Aula Penatua. Dia memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Anda. Jack mengerutkan alisnya. Dia mengira akan memakan waktu setidaknya beberapa hari sebelum Penatua Maurice mendekatinya untuk apapun. Mereka setidaknya perlu menunggu sampai semuanya meledak. Bagaimanapun, Penatua Rick masih berada di aula hukuman. Jack mengangguk padanya, tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia mengikuti pelayan yang menyampaikan berita itu ke aula Penatua. Pada saat itu, ada 2 kursi dan meja di aula Penatua. Ada berbagai buah di atas meja, dan bahkan teh harum disiapkan. Penatua Maurice tersenyum pada Jack ketika dia melihat Jack tiba. Dia memberi isyarat agar Jack duduk di depannya. Jack dengan rasa ingin tahu memandang Penatua Maurice, tidak yakin mengapa Penatua Maurice memanggil Jack ke Aula Penatua. Bagaimanapun, Aula Penatua bukanlah ruang pribadi. Biasanya, Aula Penatua akan benar-benar tertutup jika tidak ada yang terjadi. Jack tidak akan dipanggil ke sana untuk membicarakan masalah pribadi apapun. Itulah sebabnya Jack berpikir bahwa dia akan menghadapi lebih dari sekadar Penatua Maurice untuk percakapan ini. Bab 2742. Dia mengira banyak penatua akan menunggunya di Aula Penatua. Namun, ketika dia tiba di Aula Penatua, dia hanya melihat Penatua Maurice di sana. Apakah benar-benar perlu menggunakan Aula Penatua untuk pertemuan pribadi antara mereka berdua? Jack merasa asing dan asing ketika dia memikirkannya, tetapi dia tidak mengungkapkan pikirannya di wajahnya. Dia dengan sopan menyapa Penatua Maurice sebelum duduk seperti yang ditunjukkan Penatua Maurice. Penatua Maurice menuangkan secangkir teh untuk Jack, teh ini adalah teh spiritual tingkat tinggi. Bahkan para tetua hanya diperbolehkan mengeluarkannya ketika ada tamu. Jack buru-buru berkata, kamu seorang penatua, kita harus mengikuti aturan dan tidak menyia-nyiakan. Namun, sebelum Jack bisa selesai, dia diinterupsi oleh Penatua Maurice, tidak perlu basa-basi kosong seperti itu jika hanya kita berdua. Aku memanggilmu ke sini karena masalah pribadi. Jack mengangguk, memberi isyarat agar Elder Maurice melanjutkan. Penatua Maurice menyesap teh sebelum berkata, pernahkah Anda mendengar tentang dunia berputar?
Jack terkejut, tidak berharap Penatua Maurice segera menyebutkannya. Jack mengangguk, tidak benar-benar berencana menyembunyikannya. Penatua Maurice melirik Jack sebelum berkata, apa yang Anda rencanakan setelah ini? Jack mengerutkan alisnya, menjawab dengan jujur, aku akan menunggu ujian lembah bagian dalam. Aku ingin memasuki lembah bagian dalam. Penatua Maurice mengangkat alis, sudah mengharapkan jawaban itu. Dia tidak segera melanjutkan pembicaraan tetapi berhenti untuk waktu yang lama sebelum berkata, kamu harus mengesampingkan memasuki lembah bagian dalam untuk saat ini. Dalam 2 hari, kamu harus memasuki dunia berputar. Jangan tanya aku kenapa, ini untuk dirimu sendiri. Demi, tempat itu memiliki lebih banyak keuntungan daripada risiko. Dengan keahlianmu, kamu pasti bisa membuat sesuatu dari dirimu di sana. Kata-kata Penatua Maurice mengejutkan Jack sejenak. Jack mengerutkan kening, setelah mempertimbangkan apa yang ingin dibicarakan Penatua Maurice dengannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Penatua Maurice ingin memintanya memasuki dunia berputar. Jack mulai curiga dengan niat Penatua Maurice saat itu. Penatua Maurice menatap tepat ke arah Jack setelah dia mengatakan itu. Ketika dia melihat ekspresi Jack, dia tahu apa yang dipikirkan Jack. Penatua Maurice tersenyum masam ketika dia menjelaskan, jangan terlalu banyak berspekulasi. Saya melakukan ini demi Anda. Dunia berputar memiliki bahaya, tetapi potensi manfaatnya jauh lebih besar. Kami sudah mengirim orang ke dalam untuk mengintai. Bukan hanya lembah luar yang mengirim banyak orang ke dalam, bahkan lembah dalam akan mengirim sebagian besar dari mereka. Mendengar kata-kata Penatua Maurice, Jack sedikit rileks. Jika dia akan menjadi satu-satunya yang masuk, Jack pasti akan curiga bahwa Penatua Maurice sedang merencanakan sesuatu. Namun, jika bahkan para alkemis lembah dalam masuk, itu berarti dunia berputar tidak berbahaya seperti yang dia pikirkan. Jack mendongak dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Penatua Maurice, mengapa Anda memanggil saya untuk membicarakan hal ini? Apakah Anda ingin saya bergegas dan masuk ke dalam? Sebenarnya, saya berencana menjadi siswa lembah dalam terlebih dahulu sebelum masuk, jika aku akan masuk. Penatua Maurice menghela nafas. Dia tahu kepribadian Jack. Jika Jack tidak mengetahui semuanya dengan jelas, Jack pasti tidak akan masuk ke dalam. Penatua Maurice menuangkan teh untuk dirinya sendiri sebelum dia mulai berbicara. Bab 2743. Aku ingin kamu bergegas ke dalam sesegera mungkin. Jika kamu tidak masuk dengan cepat, kamu mungkin akan terseret ke dalam hal-hal tertentu. Aku tidak tahu bagaimana hari-hari berikutnya. Penatua Maurice memiliki ekspresi ketakutan yang aneh di wajahnya saat dia berkata di sana. Seolah-olah ada banyak hal sulit di depannya. Jack mengerutkan kening, tidak mengatakan apa-apa sambil menunggu dengan sabar. Penatua Maurice melanjutkan setelah beberapa saat, lembah Phoenix pada dasarnya tepat di sebelah badai besar saat ini. Jika kita tidak hati-hati, kita akan terseret ke dalam. Tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya. Bahkan jika Anda tampaknya hanya memiliki Penatua Rick sebagai musuh di depan umum, itulah yang diketahui. Terkadang, bakat adalah pedang bermata dua. Itu akan menarik perhatian para petinggi dan memberi Anda sumber daya yang lebih baik, tetapi Anda juga akan mengundang kecemburuan orang lain jika Anda terlalu berbakat. Di mataku, lembah bagian dalam bahkan lebih berbahaya daripada lembah bagian luar. Aku tahu kamu ingin memasuki lembah bagian dalam setelah kamu kembali. Tetapi tempat itu seperti laut yang menyeramkan. Saat kamu masuk, itu akan sangat sulit bagimu untuk keluar. Akan lebih baik bagimu untuk menjelajah ke dunia berputar. Ada batasan kekuatan di sana. Selama kamu cukup pintar, kamu akan dapat mencapai banyak hal di dalam. Penatua Maurice cukup tulus dalam kata-katanya. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Jack dengan sungguh-sungguh. Jack mengerutkan kening, memikirkan kata-kata Penatua Maurice secara rinci untuk sementara waktu. Penatua Maurice tidak mengungkapkan semuanya, tetapi dia masih memberi Jack banyak informasi. Lembah bagian dalam adalah medan perang yang tidak diperangi dengan senjata. Meskipun Jack tahu bahwa dia tidak dapat mengandalkan kata-kata satu orang untuk membuat penilaiannya, ekspresi Penatua Maurice benar-benar tampak seperti dia sangat serius. Memikirkan tentang temperamen Elder Maurice, dia jelas bukan seseorang yang senang berpura-pura. Pikiran itu bermain-main di kepala Jack untuk waktu yang lama. Penatua Maurice mengetahui konflik batin Jack, dan dia berkata tanpa daya,
saya tahu Anda masih ingin memasuki lembah bagian dalam untuk menyaksikan seperti apa lembah bagian dalam itu sebenarnya. Lagi pula, dari berita yang Anda dapatkan, menjadi seorang alkemis lembah dalam akan berarti Anda akan mendapatkan banyak bimbingan dan sumber daya. Namun, saya katakan bahwa ini semua hanya di permukaan. Setelah kamu memasuki lembah dalam, kamu akan dipaksa untuk bergabung dengan sebuah tim. Lembah dalam dibagi menjadi berbagai faksi. Tidak semua digabung menjadi satu seperti lembah luar. Jika kamu ingin melanjutkan di lembah dalam, kamu harus memihak dan berjuang untuk. Saat dia mengatakan itu, Jack tiba-tiba mengangkat tangan untuk menghentikan Elder Maurice. Mendengar semua itu saja sudah membuat Jack sakit kepala hebat. Dia benci terlibat dalam masalah acak ketika semua yang dia ingin lakukan adalah memperbaiki dirinya sendiri. Jika lembah bagian dalam benar-benar tempat yang penuh dengan skema seperti itu, Jack tiba-tiba kehilangan banyak minat untuk memasukinya. Jack memandang Elder Maurice dengan pandangan yang dalam sebelum dia berkata, "Terima kasih telah mau membantu saya. Adapun ketika saya akan memasuki dunia berputar, saya perlu lebih banyak waktu untuk berpikir. Namun, saya punya pertanyaan lain sebelum itu. Jika Anda tidak tahu, kamu tidak perlu menjawab." Penatua Maurice mengangkat alis, menatap Jack untuk melanjutkan. Jack menghela napas sebelum berkata dengan serius, "Dulu ketika kami pertama kali memasuki lembah Phoenix, kami datang sebagai kelompok yang terdiri dari 3 orang. Setelah itu, salah satu dari kami menghilang. Apakah Anda mengenal seseorang bernama Grayson?" Bab 2744. Saat nama Grayson disebutkan, ekspresi Penatua Maurice berubah. Matanya menyipit sementara kepalanya sedikit bersandar. Jack memandangnya dan yakin Penatua Maurice tahu tentang Grayson. Jack mengerutkan alisnya sambil berkata dengan serius, "Aku sangat penasaran. Di mana Grayson sekarang? Apakah dia masih hidup? Meskipun aku tidak benar-benar memiliki hubungan yang baik dengannya, kita masih memasuki lembah Phoenix pada saat yang bersamaan. Kami bertiga melewati beberapa hal. Setelah memasuki lembah Phoenix, hanya dia yang menghilang. Aku benar-benar ingin tahu mengapa dia menghilang. Apakah itu ada hubungannya denganku?" Penatua Maurice menghela nafas tanpa daya, "Jika dia tidak benar-benar memiliki hubungan yang baik denganmu, maka kamu seharusnya tidak melihat ini lagi. Dia sudah benar-benar dikurung." "Kenapa dia dikurung?" Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak menaikkan suaranya sedikit. Pertanyaan itu sudah lama ada di kepala Jack. Mengapa hanya Grayson yang dikurung setelah apa yang mereka alami? Penatua Maurice memandang Jack tanpa daya. Ada beberapa hal yang tidak seharusnya dia sebutkan. Namun, dia bisa kehilangan kepercayaan Jack jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Bagi Penatua Maurice, Jack jauh lebih berharga. Memikirkannya untuk waktu yang lama, dia memilih untuk menjawab pada akhirnya, "Saya telah mendengar tentang apa yang terjadi pada Anda. Ketika Anda pertama kali seharusnya memasuki lembah Phoenix, Anda disergap di tengah jalan. 2 diaken bahkan kehilangan nyawa mereka. Kami menangkap Grayson karena itu." Setelah mengatakan itu, Jack terlihat sangat bersemangat. Dia ingin meninggikan suaranya untuk bertanya mengapa, tetapi Penatua Maurice tidak memberinya kesempatan. Penatua Maurice menghela nafas sebelum berkata, "Grayson adalah orang yang membocorkan perjalananmu." Setelah Penatua Maurice mengatakan itu, Jack tercengang. Grayson membocorkan perjalanan mereka. Dia adalah penyebab penyergapan oleh musuh mereka. Itu terlalu sulit dipercaya. Wajah Grayson muncul kembali di benak Jack. Dia terus merasa bahwa Grayson bukanlah seseorang yang akan melakukan hal seperti itu. Grayson adalah bagian dari klan kelas 5 dan sangat dihargai oleh Pavilion Rosevins. Setelah diuji dan memasuki lembah Phoenix, dia seharusnya diperlakukan dengan sangat baik. Setelah memikirkan asal-usul Grayson lebih dan lebih, Jack tidak tahu mengapa Grayson melakukan hal seperti itu. Mengapa Grayson membocorkan gerakan mereka? Mengapa dia membiarkan kelompok itu menyergap mereka? Apa sebenarnya alasannya? Lebih jauh lagi, Jack semakin penasaran mengapa musuh mencoba membunuh mereka. Jika penyergapan terjadi di negara bagian Cerci Barat, Jack akan mengira mereka menyerangnya. Lagi pula, Jack sudah cukup lama berada di negara bagian Cerci Barat. Namun, kapal yang diserang terjadi ketika dia tidak berada di Provinsi Tengah selama itu. Praktis tidak ada yang tahu tentang dia. Bahkan Grayson dan Rudy hanyalah alkemis yang agak berbakat. Mereka sama sekali bukan orang penting. Karena Grayson adalah orang yang membocorkannya,
maka Grayson seharusnya tidak menjadi alasan penyergapan itu. Lalu, itu pasti karena Rudy. Namun, setelah berinteraksi dengan Rudy begitu lama, Jack tidak merasa bahwa Rudy memiliki sesuatu yang layak untuk dibunuh. Rudy luar biasa sebagai seorang alkemis dan mengerikan sebagai seorang petarung. Dia juga tidak berasal dari keluarga terpandang. Jadi, Jack tidak tahu mengapa ada orang yang ingin membunuh Rudy. Setelah begitu lama memikirkannya, dia terpaksa menyimpulkan bahwa alasan mereka disergap adalah karena dua diaken yang mati. Mereka pasti memiliki rahasia yang mereka sembunyikan. Bab 2745. Namun, Jack ingat dengan jelas bahwa Penatua hanya memberitahu mereka bahwa dua diaken akan mengikuti mereka hanya ketika mereka meninggalkan cabang aliansi. Sebelum itu, mereka sama sekali tidak tahu siapa dua diaken yang melindungi mereka menuju lembah Phoenix. Mungkinkah karena kristal darah merah? Bibir Jack berkedut, tiba-tiba merasa pikirannya terlalu panas. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa mengerti apa-apa. Penatua Maurice menyela pikiran Jack. Saya tidak tahu tentang detailnya, tapi dia pasti pembocornya. Bahkan dia sendiri yang mengakuinya. Jack menghela nafas saat kepalanya sedikit bergoyang, melupakan masalahnya. Dalam perjalanan kembali dari aula Penatua, Jack benar-benar terpaku padanya. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menceritakan kisah itu kepada Rudy juga. Jack merasa Rudy mungkin akan pingsan secara mental jika Jack mengungkapkan yang sebenarnya. Setelah memikirkannya, Jack memutuskan untuk menyembunyikan berita itu untuk saat ini. Dia akan memberitahu Rudy pada saat yang tepat. Ketika Rudy mengetahui bahwa Jack akan mengikuti mereka ke dunia berputar, dia sangat senang. Dia mulai menari. Rudy telah bermimpi untuk meninggalkan lembah Phoenix, jadi kesempatan itu tentu saja adalah sesuatu yang dia rindukan. Setelah 5 hari, Jack pergi ke dunia berputar. Itu bahkan bukan bagian dari benua Hestia melalui transfer array. Mereka berada di tanah tandus yang tak terbatas. Batuan dengan berbagai ukuran berserakan di seluruh tempat. Masih ada beberapa pohon di sekitarnya, atau Jack akan bertanya-tanya apakah dia datang ke tempat yang salah. Rudy mengerutkan kening dan berkata, jadi ini adalah dunia berputar. Terlihat sangat berbeda dari yang saya kira. Mengapa begitu tandus? Saya pikir dunia berputar akan dipenuhi dengan kehidupan, seharusnya ada bahan di mana-mana. Bibir Jack berkedut tak berdaya, merasa Rudy benar-benar orang yang penuh imajinasi. Dia menjelaskan tanpa daya, dunia berputar sangat besar. Bukankah kita sudah pernah mendengar tentang itu sebelumnya? Ini tentang ukuran provinsi tengah. Jika ada bahan di mana-mana, setiap prajurit di dunia akan mencoba masuk. Itu bisa bahkan menyebabkan perang klan besar-besaran. Lagi pula, sumber daya sebanyak itu akan mampu melahirkan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Rudy mengangguk penuh arti, merasa Jack benar. Jack menghela nafas sambil menatap langit. Awan memenuhi langit. Meskipun di sekitar mereka sangat cerah, mereka tidak dapat melihat matahari di balik awan, yang membuat Jack penasaran. Rudy dengan cemas bertanya, kemana kita harus pergi selanjutnya? Mungkinkah ada sisa-sisa kota kuno di sini? Haruskah kita mencoba menemukan beberapa petunjuk di sini untuk memberi kita titik awal? Jack mengangguk, melihat sekelilingnya sebelum menemukan arah untuk membawa Rudy pergi. Sebelum Jack bisa mengambil 2 langkah ke depan, dia mendengar serangkaian langkah kaki. Jack mengerutkan kening saat dia berhenti. Alkemis, kalian berdua benar-benar domba yang gemuk. Menunggu di sini selama 2 hari tidak sia-sia. Seorang pria dengan bekas luka yang memiliki pisau di tangan sedang berjalan ke arah Jack saat dia mengatakan itu. Di belakang pria yang terluka itu ada seorang pria tinggi dan kurus. Melihat cara mereka berpakaian, jelas itu bukan kabar baik. Mereka memiliki tulang yang diukir dari kristal roh di sekitar mereka dan memiliki beberapa bekas luka di wajah mereka. Mereka benar-benar terlihat seperti preman dari novel. Melihat mereka berdua, Rudy bersembunyi di belakang Jack ketakutan. Biarkan mereka berdua hidup. Karena mereka alkemis, kita harus menggunakannya dengan baik. Lagi pula kita harus tinggal di sini selama 2 tahun. Mari kita jadikan mereka budak kita dan minta mereka membuatkan kita pil sampai jiwa mereka mengering. Pria jangkung dan kurus itu berkata dengan seringai dingin. Pria yang terluka itu mengangguk setuju, betapa beruntungnya kita. Alkemis bukan hanya domba gemuk besar tetapi juga kandidat budak terbaik. Ketika mereka membuat banyak pil, kita bahkan bisa menjualnya untuk membuat lebih banyak kristal roh. Bab 2746.
Mereka berdua tanpa rasa takut mendiskusikan apa yang harus dilakukan dengan Jack dan Rudy tepat di depan Jack dan Rudy. Mereka bahkan menyebutkan ingin mengubah mereka menjadi budak. Wajah Rudy sangat tegang, dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa pada saat itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menaruh semua harapannya pada Jack. Jack mengerutkan kening, tidak mengatakan apa-apa saat dia dengan tenang menatap kedua bandit itu. Pria jangkung dan kurus itu melihat ekspresi Jack yang sangat tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Pria itu tidak bisa menahan tawa dingin, aku tidak percaya kamu benar-benar begitu berani. Bisakah kalian berdua berpikir bahwa kamu akan bisa lari hanya karena kita berdua saat ini terlambat? Tahap tingkat bawaan. Jack mengerutkan kening, masih tidak mengatakan apa-apa. Pria jangkung itu tertawa dingin sambil melanjutkan, ini adalah dunia berputar. Saya kira Anda masih belum sepenuhnya menghafal aturan sejak Anda baru saja tiba di sini. Biarkan saya memberitahu Anda sekarang, kekuatan kita hanya terbatas pada tahap akhir dari tingkat bawaan berkat aturan dunia berputar. Kita berdua sudah lama berada di alam pemadatan musim semi di benua Hestia. Penyebutan alam pegas membuat jantung Rudy berdebar kencang. Dia hanya tahap awal dari alam bawaan, itu jauh dari alam pemadatan musim semi. Di mata Rudy, para ahli alam pemadatan musim semi tidak terkalahkan. Dengan pemikiran itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jack. Dia telah melihat Jack bertarung sebelumnya dan tahu bahwa Jack sudah berada di mata air yang memperkuat dunia juga. Bisakah Jack melawan 2 lawan 1? Mereka adalah 2 pejuang alam yang memperkuat musim semi di depannya. Bisakah Jack mengalahkan mereka? Rudy menjadi semakin gugup saat memikirkannya, dan mau tidak mau meraih lengan baju Jack. Jack tertawa terbahak-bahak, jadi kamu hanya 2 potong sampah yang tidak layak untuk dilihat. Kamu hanya bersembunyi di sini untuk menyergap petarung yang lebih lemah dan mencuri kristal roh. Mereka berada di pintu masuk array transfer. Siapapun yang ingin memasuki dunia berputar harus melalui susunan transfer besar itu. Dunia berputar hanya memiliki sekitar 2 lusin pintu masuk. Semua pintu masuk pada dasarnya adalah tujuan dari susunan transfer. Biasanya, akan ada 2 array transfer terpisah. Satu untuk masuk, dan satu untuk keluar, tapi hanya ada satu di dunia berputar. Hanya bisa masuk. Setiap pintu masuk memiliki beberapa tempat yang ditentukan, dan kedua bandit itu sengaja bersembunyi di kegelapan mengetahui hal itu. Mereka mengamati orang-orang yang memasuki dunia berputar. Jika pendatang baru itu kuat atau memiliki keunggulan jumlah, mereka akan terus bersembunyi. Jika mereka bertemu seseorang yang lemah atau yang terlihat sangat menggoda, mereka akan melompat keluar untuk merampoknya. Mereka berdua dengan gembira berlari keluar dari tempat persembunyian mereka saat mereka melihat pakaian Jack dan Rudy. Alkemis biasanya tidak pernah miskin. Selanjutnya, alkemis sepenuhnya fokus pada pemurnian pil dan biasanya tidak sekuat itu. Pria yang terluka itu mendengus, keduanya hanya berpura-pura tenang. Aku menolak untuk percaya bahwa mereka tidak tahu aturan dunia berputar sebelum mereka masuk. Pria jangkung itu mengangguk penuh arti. Mereka berdua bertukar pandang, melihat keganasan di mata masing-masing. Keduanya tidak ingin menunda apapun. Lagi pula, tempat itu akan melihat pendatang baru sesekali. Jika ada orang lain yang datang, itu dapat dengan mudah menyebabkan gangguan dalam rencana mereka. Mungkin saja kedua domba gemuk itu akan melarikan diri. Untuk mencegah kejutan, keduanya memutuskan untuk segera mengambil tindakan. Rudy langsung tahu bahwa mereka berdua akan segera mengambil tindakan. Dia sangat takut sehingga dia mulai pucat saat dia berbisik ke telinga Jack. Bab 2747. Mereka berdua akan menyerang. Apa yang harus kita lakukan? Jack menghela nafas tak berdaya, pergi dan bersembunyi untuk saat ini. Cari tempat yang lebih jauh. Jangan terluka karena gelombang kejut. Kata-kata itu berhasil menenangkan Rudy. Jack pada dasarnya adalah faktor penstabilnya. Jack selalu menjadi orang yang logis. Selama Jack tenang, tidak ada yang perlu ditakutkan. Rudy buru-buru berlari ke samping, tidak lupa berteriak, hati-hati. Mereka berdua pada akhirnya masih berada di alam pemadatan musim semi. Jangan meremehkan mereka, 1 lawan 2. Rudy sebenarnya tahu bahwa semua yang dia katakan tidak ada gunanya, tetapi dia masih tidak bisa menahan diri. Lagi pula, dia tidak melakukan apapun untuk membantu sama sekali. Pria yang terluka itu tidak bisa menahan tawa dingin pada Rudy,
kamu harus khawatir tentang dirimu sendiri. Setelah dia mengatakan itu, pria dengan bekas luka dan pria jangkung itu bergegas ke arah Jack. Keduanya memegang pisau panjang di tangan, menyerbu Jack dengan senjata serupa. Pria yang terluka dan pria jangkung itu akhirnya berpisah, satu menuju ke Jack sementara yang lain bergegas menuju Rudy. Mereka berdua berencana untuk menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Jack mengangkat alis. Mereka sebenarnya tidak buruk. Mereka tidak menunda banyak hal dan memutuskan untuk bergegas dan mengakhiri pertempuran. Jika mereka menghadapi alkemis lemah yang biasa, segalanya akan berjalan seperti yang mereka inginkan. Yang bergegas menuju Jack adalah pria yang terluka. Pada saat itu, dia memiliki senyum senang di wajahnya. Dia memegang pedangnya di kedua tangan saat dia menebas tepat ke arah Jack. Pedangnya dipenuhi dengan aura berdarah, dan aura berdarah itu membentuk banyak tengkorak di udara. Tengkorak itu seperti roh yang marah di neraka. Mereka sepertinya hanya mau beristirahat setelah mencabik-cabik Jack. Jack mendengus saat pedang abu-abunya muncul di tangannya. 75 pedang jiwa diringkas dalam sekejap. Dengan tepukan, 75 pedang jiwa terkondensasi menjadi pedang abu-abu di tangan Jack. Setelah pedang bergabung dengan pedang, mereka mengeluarkan cahaya hitam. Jack menyipitkan matanya sedikit saat dia meledak ke depan. Pria yang terluka itu tidak pernah menyangka Jack akan berani menghadapinya secara langsung. Dia mengira sang alkemis akan mengetahui tempatnya, dan dengan panik melarikan diri. Namun, pikiran itu hanya bertahan sebentar di benaknya, karena Jack sudah tepat di depannya. Pria yang terluka itu mengeluarkan raungan marah saat tengkorak aura berdarah itu menebas Jack dengan pedangnya. Pria yang terluka itu sangat percaya diri dalam gerakannya. Meskipun dia belum pernah bergabung dengan klan manapun, dia masih cukup beruntung untuk menemukan beberapa keterampilan kelas bumi yang lebih rendah. Dia sudah mendapatkan keterampilan itu hingga tahap pertama. Pria yang terluka itu merasa bahkan murid-murid dalam klan itu tidak cocok untuknya, apalagi seorang alkemis yang bahkan tidak berada di alam pemadatan musim semi. Hanya teknik itu yang dia butuhkan untuk membunuh alkemis yang tidak tahu tempatnya. Dengan pemikiran itu, suara tebasan bisa terdengar pada saat berikutnya. Bab 2748. Tepat setelah itu, energi yang merobek jiwa menembus pedang di tangannya ke dalam tubuhnya. Pria yang terluka itu melebarkan matanya, penuh dengan ketidakpercayaan. Keahlian yang dia pikir akan membunuh Jack seketika menghilang begitu saja setelah berbenturan dengan pedang Jack. Itu bahkan tidak bisa bertahan untuk 1 detik. Rasa sakit yang merobek jiwa segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya pria yang terluka itu merasakan sakit seperti itu. Setelah itu, pria itu jatuh dari udara dengan keras. Dia dengan keras jatuh ke tanah batu. Jack tersenyum dingin. Apakah pria itu tidak berhenti sejenak untuk mempertimbangkan bahwa Jack memasuki dunia berputar karena dia memiliki keterampilan? Jika seseorang benar-benar melakukannya, itu membuktikan bahwa lawannya bodoh. Namun, dunia dipenuhi dengan idiot. Meskipun seluruh tubuhnya terguncang kesakitan yang mengerikan, pria yang terluka itu dengan keras menatap Jack. Pada saat itu, pria yang terluka itu tidak lagi menganggap Jack enteng seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia memandang Jack seolah-olah dia sedang melihat monster. Apakah Jack benar-benar seorang alkemis? Mengapa seorang alkemis begitu kuat? Teknik kelas bumi yang lebih rendah tidak mampu bertahan selama 1 detik sebelum benar-benar hancur oleh keterampilan alkemis itu. Dia bahkan bertanya-tanya apakah sang alkemis menggunakan teknik Heaven Grade. Dia berteriak dengan energi terakhirnya, "Siapa kamu? Kamu jelas bukan seorang alkemis." Apa kata-kata terakhir dari pria yang terluka itu? Detik berikutnya, jiwanya hancur total dengan menghancurkan Void. Saat itu, Rudy berteriak sedih, "Jack, selamatkan aku." Jack mengerutkan kening, meledak ke depan ke arah. Tak butuh waktu lama baginya untuk berhadapan dengan pria berbekas luka itu, dan untungnya Rudy sudah berlari cukup jauh sehingga pria jangkung itu belum menyusul Rudy. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan pria jangkung itu belum menyadari bahwa pria yang terluka itu terbunuh seketika. Saat itu, hanya Rudy yang ada di mata pria jangkung itu. Jack menarik napas dalam-dalam saat dia mengaktifkan hukum ruang. Dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata, dia dengan cepat mendekati pria jangkung itu. Pria itu mencibir, "Tidak ada gunanya berteriak. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Namun, saat dia mengatakan bahwa suara dingin terdengar di belakangnya, "Begitukah?"
Seluruh tubuh pria itu menegang saat dia tiba-tiba berbalik. Dia melihat Jack, yang seharusnya sudah mati untuk pria yang terluka itu, sudah tepat di belakangnya. Pria jangkung itu penuh kejutan, tetapi keterkejutannya tidak berlangsung lama. Mereka berdua ingin berurusan dengan Jack dan Rudy secepat mungkin. Jack tentu saja ingin berurusan dengan mereka dengan cepat juga. Mereka berada di tanah tak bertuan. Lebih baik pergi secepat mungkin. Bagaimana kabarmu di sini? Pria tinggi itu berteriak. Saat dia berteriak, dia melihat pria dengan bekas luka berbaring di tanah, tidak bergerak, di belakang Jack. Pada saat itu, pria jangkung itu menyadari bahwa mereka telah menargetkan orang yang salah. Kedua alkemis itu bukanlah karakter yang sederhana. Pria jangkung itu merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia tiba-tiba mendongak dan berteriak, "Berhenti. Ada yang ingin kukatakan." Bab 2749. Jack menyipitkan matanya, tentu saja tidak menjawab pertanyaannya. Dengan lambaian pedangnya, tebasan hitam pekat mengarah tepat ke dahi pria jangkung itu. Pria jangkung itu mengangkat pedangnya untuk menghentikannya, tetapi keahliannya tidak seberapa dibandingkan dengan Jack's Destroying the Void. Dengan bentrokan, tebasan itu menghancurkan pedang pria jangkung itu. Cahaya hitam memasuki dahi pria jangkung itu dalam sekejap. Jack tidak menahan diri untuk menebas. Sebelum pria itu bahkan bisa berteriak kesakitan, jiwanya benar-benar hancur. Dia jatuh dari udara dan terbanting ke tanah seperti pria yang terluka. Melihat ke bawah, dadanya tidak lagi bergerak. Dia sudah mati. Rudy sangat ketakutan hingga nafasnya terhenti. Dia gemetar dan terisak, tidak bereaksi sama sekali. Jack meraih lengan Rudy, "Berhentilah bermimpi. Ayo tinggalkan tempat ini sekarang juga." Rudy ditarik oleh Jack begitu saja, saat mereka berlari menuju arah utara. Mereka berdua maju selama 3 jam sebelum mereka berhenti. Baru saat itulah Rudy kembali ke kenyataan. Jack melirik Rudy, "Bukannya kamu belum pernah mempertaruhkan nyawamu sebelumnya? Hanya 2 orang, apakah kamu perlu bereaksi seperti ini?" Rudy bergidik, perlahan menenangkan diri. Tubuhnya masih sedikit gemetar, tapi dia perlahan mulai berbicara, "Aku hanya ketakutan. Aku tidak pernah menyangka akan menemukan sesuatu seperti ini saat kita memasuki dunia berputar. Jika kamu terlambat, aku pasti akan dibunuh olehnya, orang itu. Ini yang paling dekat dengan kematian." Kata-kata itu sebenarnya mengingatkan Jack bahwa, meskipun Rudy tahu cara bertarung, dia tetaplah seorang alkemis pada akhirnya. Rudy hanya belajar bertarung untuk memperpanjang hidupnya. Dia belum pernah melalui pertempuran yang sebenarnya. Satu-satunya saat dia benar-benar melihat konflik besar adalah pengalaman sebelum mereka memasuki lembah Phoenix. Ini mungkin waktu yang sangat sulit, tetapi nyawa Rudy tidak terancam secara langsung. Itu berbeda kali ini. Pedang pria jangkung itu diarahkan tepat ke kepalanya. Jack ingat bahwa seluruh tubuh Rudy sebelumnya kaku, mungkin mati rasa karena ketakutan. Bibir Jack berkedut tak berdaya saat dia mengulurkan tangan untuk menepuk lengan Rudy. "Kupikir kamu sudah siap secara mental sebelum masuk. Aku tidak percaya kamu sepertinya tidak siap untuk apa yang akan kita hadapi sama sekali. Pertempuran seperti ini hanyalah makanan pembuka." Mereka hanya makanan pembuka. Mulut Rudy menganga lebar, air mata mengancam akan jatuh dari matanya. Melihatnya, Jack merasa semakin tidak berdaya. Sepertinya Rudy benar-benar tidak berpengalaman. Bagaimanapun, Jack telah menghadapi segala macam pertempuran sebelumnya. Sebelum dia memasuki dunia berputar, dia secara alami mengharapkan lebih banyak pertempuran memperebutkan sumber daya. Rudy tidak mengetahuinya. Rudy berpikir bahwa dia hanya perlu memainkan perannya dan dia akan dapat melewati 2 tahun dengan damai. Kemudian, dia akan dapat kembali dengan aman ke benua Hestia dan menjalani hari-harinya yang damai. Menyadari bahwa pikirannya salah, Rudy hampir menangis. Dia menelan ludah sambil berkata, "Aku tidak percaya tempat ini bahkan lebih berbahaya daripada lembah Phoenix. Aku tidak akan datang ke sini jika aku tahu. Jika bukan karenamu, aku akan terbelah menjadi 2 sekarang." Dia bahkan lebih takut ketika dia memikirkannya. Seluruh tubuhnya bergidik. Jack tidak tahu harus berkata apa saat itu. Rudy telah memasuki dunia berputar tanpa mengerti apa-apa. Dia benar-benar istimewa. Bab 2750. Rudy tergagap, "Bisakah kita tidak kembali lagi?" Jack mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Dia tidak benar-benar ingin mengatakan apa-apa lagi. Rudy menatap langit tanpa matahari tanpa harapan.
Jack tidak bisa menahan diri dari memutar matanya, tidak mengganggu Rudy lagi. Dia mulai terus bergerak maju. Dia perlu mencari tempat untuk berkemah pada saat itu, atau setidaknya menemukan orang lain yang telah memasuki dunia berputar juga. Dia ingin berbicara dengan mereka, menanyakan apakah ada bahaya di sekitar. Tidak peduli seberapa buruk perasaan Rudy, Rudy masih tahu bahwa dia tidak bisa meninggalkan Jack saat itu. Kalau tidak, dia mungkin akan dibunuh oleh seseorang sebelum hari berikutnya. Dia mengejar Jack, sebenarnya, kita bisa mengikuti tim yang lebih besar di sini. Lagi pula, semakin banyak orang yang kita miliki, semakin kuat kita. Demi keamanan, Penatua Maurice telah mengatur agar tim besar dari Lembah Phoenix memasuki dunia berputar. Pada dasarnya, setiap kekuatan utama memiliki pengaturan itu. Bagaimanapun, ada kekuatan dalam jumlah. Bahkan mereka yang memiliki niat buruk tidak akan menyinggung mereka. Namun, Jack menolaknya. Rudy telah merencanakan untuk mengikuti kelompok yang lebih besar ke dunia berputar, tetapi Rudy menolaknya setelah Jack melakukannya juga. Dibandingkan dengan orang lain, Rudy merasa Jack lebih bisa diandalkan. Jack melirik Rudy, tidak menyembunyikan pikirannya, meskipun mengikuti kelompok besar akan memberi kita lebih banyak jaminan, akan ada banyak masalah juga. Anda harus menerima pengaturan apapun, dan bertarung melawan orang lain. Ada kekuatan dalam jumlah, tetapi siapa yang tahu masalah seperti apa yang akan muncul di hadapan sumber daya berharga apapun. Bergerak sendiri jauh lebih baik. Petik 2. Jack paling benci bertarung melawan orang lain. Kelompok Phoenix Valley semuanya licik. Dia tidak ingin mengganggu orang-orang itu. Bergerak sendirian adalah hal favorit Jack. Jadi, ketika Penatua Maurice menyarankan agar dia pindah dengan kelompok besar, Jack menolaknya tanpa berpikir dua kali. Rudy menghela nafas tak berdaya, Jack benar pada akhirnya. Ia tidak mau bergaul dengan orang yang tidak dikenalnya. Seseorang seperti dia, yang tidak terlalu kuat dalam pertarungan bela diri dan alkimia, pada dasarnya akan menjadi umpan meriam bagi orang-orang itu. Keduanya tidak lagi memikirkan secara spesifik. Setelah menentukan arah, mereka terus bergerak maju. Sebelum datang, Jack telah mengetahui apa yang dia bisa tentang dunia berputar. Dunia berputar sangat besar. Meskipun tidak sebesar Provinsi Tengah, ukurannya hampir sebesar itu. Setelah berjalan untuk waktu yang lama, mereka masih melihat hanya tanah terlantar yang sunyi. Mereka tidak tahu kapan mereka bisa keluar, juga tidak tahu kapan mereka akan menemukan jejak kota kuno itu. Mereka membutuhkan waktu sampai tengah hari pada hari kedua untuk keluar dari gurun. Pagi hari ketiga, mereka melihat sisa-sisa kota kecil. Saat mereka melihat tembok kota, mereka tidak bisa mengendalikan kegembiraan mereka. Setelah memastikan bahwa itu adalah tembok kota, mereka berdua bergerak maju dengan tidak sabar. Wajah Rudy semua tersenyum, kupikir kita harus berjalan beberapa hari lagi untuk melihat apapun. Akan lebih baik jika dia memiliki peta, tetapi kita hanya bergerak secara membabi buta. Kita benar-benar berhasil menemukannya. Betapa beruntungnya kita. Bersambung.